musik yang mengenai kebebasan aja, maksudnya kebebasan kita dalam bermusik. Terus energi yang dihasilkan dari musik hardcore ini memang membawa dari mulai si band sama si audiens saling bisa memberi dan menerima energi itu. Jadi kelebihan di musik hardcore sih di situ. Gitu, energi spiritnya dapat, bersamanya dapat. Kekeluargaan lah mungkin. Jadi hardcore ini bisa membuat keluarga yang tidak saudara. Hardcore, oi, itu sama gitu, satu akar. Jadi bukan berarti karena anti bandit nongkrongnya di tempat punk, di tongkrongan anak-anak punk, anti bandit band punk. Karena awal mulanya band ini dibentuk juga memang dibuat untuk menjadi band hardcore. Itu karena skinhead. Yang personil-personilnya ada skinhead, punk gitu. Jadi warna musiknya juga lebih rame lah gitu kan. Lebih old school aja gitu, nggak ngikutin trendy yang udah ada ini sekarang. Brotherhood, persaudaraan itu kental, friendship. Yang jelas kalau aku pribadi aku senang dengan kata hardcore, mendengar kata-kata hardcore. Wow. Barat energi, ibarat seluruh tubuh aku nih ibarat pingin keluar semua, ibaratnya apa ya, seluruh energi aku nih keluar gitu kalau dengar kata hardcore. Persaudaraan ya, persaudaraan dan kebersamaan, itu maupun di dalam keluarga ataupun di dalam pertemanan. Itu yang kami sebut dengan kebanggaan. Dari garis bawahnya itu sangat keras, biarpun hal di musik dan pertemanan dan juga garis hidup. Musik hardcore bukan hanya sekedar musik, ada movement, ideologi, dan nilai rasa persaudaraan yang kuat, positif. Mungkin kalau misalnya hardcore sih, kalau kita tahu tuh hardcore itu bukan hanya sekedar musik, yang Lepa juga udah pernah bilang. Jadi hardcore itu dari awal, dari pertama, maksudnya si Ian McKay kali ya yang pertama kali mencetus kalau hardcore itu adalah gaya hidup. Nah, jadi untuk sekarang ini hardcore yang dimaksud untuk era-era sekarang ini adalah lifestyle yang benar-benar berubah banget, kayak beda dengan zaman dulu. Maksudnya kalau sekarang ini kita melihat hardcore itu adalah movement di mana kita bisa membuat movement itu mulai dari merchandise sendiri, mungkin mulai dari gigs buatan sendiri, dan itulah yang bisa dikatakan dengan hardcore. Dan hardcore itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai salah satu komunitas atau kumpulan dari anak-anak yang benar-benar pengen menunjukkan menunjukkan kalau hardcore itu adalah positif. Karena memang dari dulu tuh rootsnya hardcore itu adalah positive mind, maksudnya benar-benar positif.
rootsnya itu adalah positif. Makanya pengembangannya itu adalah Stray Days, mungkin bisa lebih detail lagi ke Krishna. Apa yang mereka buat itu balik-baliknya adalah positif youth gitu. Liriknya juga terdapat pesan-pesan moral, pesan-pesan yang positif, apa segala macam. Terdapat di liriknya sendiri, Hardcore. Ya. Hardcore bagi saya lebih ke attitude-nya. Positif, bisa merubah hidup seseorang lewat pesan-pesan yang disampaikan sebuah band. Itu saya rasa bagi martir hardcore. Itu muncul juga mungkin dari kebosanan yang udah ada, terus mungkin muncul mengambil sisi positif dari hal-hal kemarin yang udah ada gitu kan. Bagi kami hardcore itu apa ya, pertemanan, dia lah sepuh untuk skala generalnya, mungkin bisa dibilang klise sih mungkin bilangnya, tapi emang itu gitu, hidup ya sebenarnya. Jadi maksudnya semuanya udah ada di unsurnya masing-masing gitu, mulai dari pertemanan, terus sikap pribadi juga terhadap lingkungan, terhadap keluarga, sikap loyalitas itu. Karena di hardcore itu dia lebih mengajarkan manusia menjadi manusia lah, nggak terlalu banyak klise pengen ini itu gitu kan. Dia lebih real, lebih nyata kan. Jadi mungkin itu juga mungkin yang buat orang gampang menerima dan kesannya hardcore jadi besar atau jadi ini. Hardcore itu ada kita pandang secara musik dan ideologi. Kalau ideologi terus terang ada beberapa perkembangan di Medan. Artinya biarpun dia bukan memainkan musik hardcore, tapi ideologinya
paham hardcore. Straight edge juga mulai berkembang. Mereka juga sudah mulai tahu apa itu straight edge, dan secara musik juga emang sedikit kurang berwarna dibanding sama sekitar 1 dekade yang lalu, sekitar 10 tahunan yang lalu ya. Tahunan itu lebih banyak muncul band-band hardcore, dan terus ada beberapa komunitas yang juga bagus. Nah sekarang kebanyakan bandnya masih yang kemarin-kemarin juga. Artinya mungkin kita perlu di Medan itu regenerasi lah. Jika regenerasi band artinya dari yang katakanlah pemain lama yang udah cukup paham di musik hardcore ini bisa memberikan tanda petik ilmunya ke yang di hardcore kids sekarang gitu loh. Apalagi juga informasi sekarang gampang didapat dari internet. Kita bisa tahu band-band hardcore di luar daripada Hatebreed atau Terror, terus model-model old school. Jadi bisa ada lebih berwarna, lebih beragam daripada yang seharusnya bisa lebih maju sih sebenarnya daripada yang kemarin-kemarin. Trends adalah pola hidup, paham hidup. Jadi dulu dahulu kenapa band-band itu identik dengan alkohol, drugs. Jadi seperti band itu seperti kayak Minor Threat, Year of Today, mendobrak itu semua dengan paham dari straight edge. Jadi kenapa band-band identik dengan alkohol, dengan free sex segala macam, mereka memberikan ideologi dengan straight edge. Itulah pola hidupnya. Mereka memberi gambaran kepada masyarakat umum kalau misalnya band itu tidak melulu dengan drugs, alkohol, seks. Walaupun kita suka alkohol ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk straight edge di Kota Medan sendiri sih, mungkin ada beberapa band straight edge di Kota Medan yang punya yang punya lirik yang cukup kuat nih. Liriknya itu benar-benar sebenarnya dia nggak terlalu hiperbola banget, nggak menggunakan kata-kata kiasan, dia pakai kata-kata yang simple, dan menurut aku itu pilihan yang bagus. Jelas bukan jadi fashion lah seperti itu. Sekarang kan kebanyakan kalau orang nganggapnya seperti itu seperti kayak passion yang bertambahan gitu. Tapi kalau dengan Devior Purni menjalankan itu, salut. Yang setahu aku nggak merokok, nggak minum alkohol, nggak drugs gitu kan. Kayak gitu lagunya si apalah kan, Warzone, Careless. Jadi dari kami dulu, komunitas kami sama yang personil di anti bandit nggak pernah ada yang straight edge. Personal sih itu. Personal ada, di 14 ada 2 orang yang straight edge. Dulu mungkin juga 14 buatnya juga bukan niat jadi band straight edge. Jadi kan jadi band hardcore gitu, kalau orangnya ada siapa juga nggak terlalu masalah. Jadi mungkin sampai sekarang memang nggak ada macam maksudnya buat ini kalau 14 itu band straight edge. Mau jadi straight kah, atau kita mau menjadi diri kita sendiri, atau kita mau seperti apa, itu udah jadi pilihan kita. Jadi kita nggak bisa mengejar hardcore straight edge, hardcore begini, itu nggak mungkin. Jadi diri sendiri. Biar siapa aja lah ini. Iya benar, ini masing-masing. Itu bukan juga milik anak hardcore, juga bisa aja juga. Yes. Siapa saja, karena itu juga straight yang bagus ya. Itu kan tongkrongan-tongkrongannya Amerika, hardcore Amerika banyak yang straight edge gitu. Hardcore di dalam hardcore ya sebenarnya. Ya ada sesuatu lagi di dalam itu yang nggak harus dilakukan juga sama orang yang nggak berini kan, kalau dia nggak berkeinginan. Tapi kalau dia udah berpikir akhirnya sampai ke puncak tertentu, mungkin dia bisa mengambil langkah itulah, berpikir ulang lagi. Itu dunia sendiri di dalam itu. Ya kalau di band tuh mungkin kebetulan aku yang straight edge, jadi aku menyikapinya karena anak-anak yang lain juga kita udah lama kenal,
ya kita saling mengerti aja gitu. Paham street edge itu bisa dibilang seperti agama. Artinya kita bisa beragama tapi kita belum tentu baik atau buruk dari kita bertingkah baik atau buruk menurut agama itu sendiri gitu loh. Artinya ya mereka jalanin aja apa yang mereka pikir itu pahamnya mereka. Straight edge Pilihan gitu. Betul. Itu sebenarnya tergantung mereka yang membawa dirinya sampai mana. Ya kalau kita tidak merasa terganggu, ya kita fine aja. Yang penting kita saling support. Tapi aku berharap suatu saat aku bakal bisa menjalaninya dan aku bakal bisa seperti straight itu. Ada sebuah wacana 2006 stiker gitu, straight edge is not cool. Mungkin pada awalnya saya pikir seperti mengintimidasi straight edge ya, straight edge is not cool. Tapi kemudian saya berpikir, iya memang sih straight edge is not cool. Straight edge dalam wacana itu, straight edge bukan buat keren-kerenan. Kalau kalian pikir straight edge untuk keren-kerenan, itu salah. Straight edge adalah komitmen untuk menjalani hidup lebih baik dari sekarang, menatap masa depan, tapi bukan lebih baik daripada orang lain yang non straight edge. Nggak terlalu diambil pusing sih antara straight edge dan tidak straight edge gitu. Sesuai dengan namanya Harmosel itu sendiri itu kita melakukan trik-trik moshing yang kita punya trik-trik sendiri dan punya nama seperti ada two step atau walking head, circle pit dan sebagainya. Dan satu tambahan lagi, mungkin Harmosel itu bisa jadi security di lantai mos. Nah, kita bisa membantu kawan-kawan yang udah jatuh, yang udah parah. Mungkin itu bisa kita bantu untuk menyingkirkan ke pinggir gitu. Jika mereka tidak ingin terluka atau apa, lebih baik mereka ada di pinggir karena Harmos itu sendiri adalah komunitas mos yang sedikit chaos seperti saya bilang tadi, dan pastinya akan ada sedikit luka yang ya gitulah. Saat band-band Medan yang main itu banyak korban seperti patah tulang atau yang giginya berdarah, ada yang terjatuh, ada yang terantuk, ada yang lecet-lecet. Mungkin itu lebih banyak, tapi itulah namanya yang bersenang-senang gitu. Kalau bersenang-senang kita batasin, mungkin mereka bisa marah, tapi kita positif, itu aja. Baru-baru ini di acara Medan Hardcore Fest sendiri, tulang punggung saya tuh bergeser dan gigi saya sompel atau rang lari. Itu menurut saya itu ada hal yang biasa karena kita ada di tengah-tengah rantai mos, kita harus menerima konsekuensinya karena kita melakukan moshing bersama teman-teman gitu. Kalau saya pribadi, mau saya kena pukul atau terjatuh, itu harus terima konsekuensinya karena kita berani mau ada di lantai mos. Jadi maupun saya atau teman-teman lain dia ada di Harmos juga menerima konsekuensi itu sendiri. Asiknya kawan-kawan yang Harmos itu di saat aku main itu ya, itu mereka pada lari tuh ke panggung itu loh, lompat, terus mereka ambil mic, terus mereka buat putaran seperti sekupit gitu. Itu asiknya.
Get the spirit, full power to most. Hardcore pride. Apakah Record tuh berdiri di akhir tahun 2009, dimana itu perilisan pertama kita, albumnya pertama Martyr Once Again. Kita memang suka ya sama musik-musik hardcore, terus kita pengen hardcore di Medan tuh gak sekedar musik aja, jadi bisa dilihat bisa nyebar lah lebih yang kita inginkan, kayak gaya hidup, attitude, jadi nggak sekedar lifestyle-nya kayak lebih ke attitude-nya lah. Yeah. Mungkin kita pengen musik hardcore semakin berkembang lah di Medan, tapi juga dengan bukan sekedar hanya mendengar atau bermain musik hardcore-nya aja, tapi juga betul-betul terulah dengan apa yang mereka jalankan di hardcore itu. Punya rilisan fisik. Rilisan fisik. Dengan kan banyak band-band tuh di Medan tuh hanya cuman kayak bikin lagu satu terus merchandise udah oke. Itu mereka udah bangga. Kita pengennya dia satu band gitu punya album terus mereka tour, ya udah mereka bubar. Saya rasa itu punya lebih kesan tersendiri ya daripada cuma satu lagu punya merchandise. Kita sekarang lagi ngerjain Raincoat band dari Jakarta, terus kita juga lagi nunggu track dengan Martyr album keduanya. Mungkin juga titik balik juga lagi kita kerjain, mungkin Mei sudah selesai lah. Epicenter tuh bukan hanya di hardcore aja sih ya, beberapa coba untuk bergabung, karena berawal berangkat dari pertemanan, mana pertemanan ini dari beberapa genre dan beberapa band yang berawal dari nongkrong, terus ya sembari latihan juga, kita juga ada kesepakatan nggak sekedar nongkrong, tapi kita juga mau coba gimana kalau kita bikin panggung sendiri gitu, tanpa harus berharap lebih dari acara-acara di Medan yang lapangan besar lah dengan segala macam ya karakter penonton yang nggak mengerti gitu, dan itu kemungkinan kecil. Sound di rental gitu kan, dari rental terus kita sewa tempat, terus ya rata-rata yang datang itu audiensnya juga dari teman-teman semua gitu. Kita berawal dari teman-teman juga, dan sampai sekarang itu dari 2006 kita sudah ada gitu, coba dari hal-hal kecil gitu.
kita coba ya buat acara gitu. Semakin banyak band baru kayaknya semakin asik, semakin rame. Semakin banyak rilisan juga semakin asik kan. Tur jangan takut lah. Kita kalah dari mana kita bisa ngalahin mereka. Namanya juga hardcore kan, hardcore juga bukan sebuah kompetisi. Jadi nggak ada yang katanya kita harus lebih baik dari mereka, sama aja saya pikir sih. Musik hardcore itu masih ada loh sampai sekarang, dan kita pengen kalian tuh benar-benar ngikutin musik hardcore yang seperti kita benar-benar spreading hardcore movement itu seperti apa. Jangan dari quantity lah gitu, kalau bisa dari quality, karena nanti kayak gitu-gitu juga ada saat ini besar, kita nggak tahu 5 tahun 7 tahun lagi yang memang sih kalau diambil dari segi begitu aja. Kalau diambil dari segi ini memang lebih bagus banyak, karena nanti yang banyak itu bersisa kan dia ada. Jadi kalau misalnya sedikit, sisanya ada lagi nanti. Jadi mendingan banyak aja, biarin nggak apa-apa. Ntar kan seleksi alam. Nah, gitu. Take it right for our evolution. Solve your move and let me see what's in it. Touch my head and can you feel my pain? Tell your friend to give standing alive. Wake up for your future. Wake up for your disintegration. Wake up for your antidote. Wake up for your destination.